Halo Smart Viewers, welcome back to Sore-Sore Seru. Seru banget, masih bersama gue Rido dan gue Nathan dan masih bersama dengan Kak Dave or David ya di sini di Empalme Studio. Alright, Bang Dep, yoi Bang Dep, gokil. Ini kalau misalnya ngomongin juga mengenai teknis nih, kalau misalnya alat-alat yang dipakai dulu pertama kali 2018 sama sekarang, gap teknologinya jauh banget nggak sih? Maksudnya gue sendiri nggak terlalu memang paham nih dengan dunia streaming dari awal kebentuk ya. Jauh banget ya. Aduh tau gitu gue bakal bawa laptop gue nih. Setup streaming multicam kita pertama kali dulu itu, ya itu hanya sebuah laptop MacBook. Ya, sebuah laptop MacBook itu 3 capture card nempel ke satu laptop. Iya, 3 kan multicam. Multicam kan ya. Dulu kamera paling murah itu yang kita ada itu Panasonic PV100. Yang harganya masuk ke range lah, kita beli 3 biji, gue beli 3 biji. Ini masih pakai personal ya, ini masih pakai duit personal nih, belum PT, belum apa. Belum PT. Gue beli 3 biji, laptop MacBook Pro 1, 3 capture card, nyolok ke satu laptop, udah pakai Wirecast. Nah dulu tuh OBS tuh awal-awal, itu tuh masih bapuk banget. Awal-awal OBS, karena kan OBS udah keren banget lah, udah standar banget. Banget ya kalau di Indonesia. Nah, ya gratis lagi kan. Tapi kalau dulu pakai OBS, wah ngeri. Ini kita ngomongin 2016 ya, pakai OBS ngeri. Jadi terpaksa gue beli software yang profesional. Waktu itu yang ada itu Wirecast. So udah gue pakai Wirecast, laptop 3 capture card nyolok udah. Dan itu maksimal, jadi gue jual itu maksimal streaming itu tuh sejam. Maksimal. Karena setelah itu, ya karena setelah itu mulai panas. Oh, overheat ya laptopnya ya. Karena capture cardnya, ininya, iya. Dan itu tuh gue udah nggak bisa kayak nambah grafik yang terlalu gimana gitu. Paling cuma bisa udah bumper, ending, lower third, udah gitu. Tapi pada saat itu pun ya udah lumayan oke lah ya. Kece gitu. Untuk udah di zaman lumayan itu kece banget. Udah zaman itu gitu, udah cukup gitu. Dan gue udah bisa charge lumayan untuk itu karena belum ada lagi yang menawarkan jasa tersebut saat itu. Iya, betul. Jadi bawa hard case gede satu, set buka, isinya kan kameranya keluarin, terus laptopnya taruh di hard case-nya, sound card-nya taruh di hard case-nya semua. Jadi cuman satu kayak mobile production unit doang gitu. Berarti kru berapa tuh dulu waktu itu? Ya udah kru misalnya 3 kamera, ya udah berempat aja udah. Berempat berarti ya. Iya. Oke. Nah, kalau misalnya sekarang ini mau ditanya ya, aset terbesarnya Empalme Studio tuh lebih kemana sih? Mungkin audionya kah, capture card-nya kah, mungkin kameranya atau lain-lainnya? Aset ya, aset tuh maksudnya hardware gitu ya? Kalau hardware-nya ya, lebih teknikalnya. Apa ya, kayaknya sama rata deh. Dalam arti kita capture card punya banyak banget sih ya. Capture card tuh banyak banget. Terus kamera juga kita banyak banget. Karena memang satu buat backup gitu kan. Kayak misalnya nih kita Sony A73 kan ada 3 nih buat multicam ya kan. Nah, kita ada Sony yang 5100. 3 juga buat backup atau buat nanti bcam atau tambahan gitu kan. Video kamera yang video, karena kan kebutuhan beda-beda nih untuk streaming yang kayak yang fashion show atau jarak jauh sama yang kayak cuma talk show yang diem kan beda nih. Video kamera kita ada 5 ya kan, walaupun bukan yang high end tapi cukup lah untuk streaming. Jadi kayak PC banyak banget karena kan kita ngerjain e-sports juga. Nah, e-sports itu udah pasti kayak 8 PC sampai 10 PC yang digunakan ya kan, untuk observernya berapa biji, untuk game switchernya, untuk ini. Jadi banyak juga. Jadi asetnya ya semuanya banyak sih. Semuanya aset. Semuanya banyak. Kalau dibilang terbesar mungkin kolektifnya kali ya. Kolektifnya gitu, kecil-kecil tapi banyak gitu. Oke. Nah, ngomongin mengenai aset juga, ini kan gue juga banyak tahu mengenai teknis. Tapi yang paling valuable, aset paling valuable-nya SDM-nya. Valuable ya kita ngomongin ya, SDM-nya. Kelewatan tadi ya, Ini emang ngomongin baik buat tim ya. Emang jadi bersamaan. Ada SDM nggak jalan.
Bener, gokil. Nah, iya tadi kepotong soal kalau misalnya ngomongin YouTube-nya juga, kan gue belajar banyak juga teknisnya tuh di YouTube-nya kayak misalnya barang-barangnya kayak misalnya gue tuh baru pertama kali tahu ada switchernya buat pribadi juga, maksudnya nggak yang switcher kayak buat dunia broadcasting gitu ya, yang si ini Atem itu kan, wah itu gue juga baru banyak belajarnya di Enfalme Studio gitu. Nah kalau misalnya YouTube sendiri sebenarnya dari Enfalme berasa dilema nggak sih, kayak misalnya gue sharing kayak gini nanti otomatis kayak gue melahirkan kompetitor baru kan gitu. Jadi sebenarnya YouTube lo sebenarnya ini awal pertama tadi memang pengen ngejalanin di selama masa pandemi ini kan jadi mulai aktif gitu kan. Lebih kayak pengen apa sih? Dari YouTube sih sebenarnya kita di sini kan emang sebenarnya hobi YouTube dari dulu, cuman ya nggak pernah berhasil aja di dunia YouTube. Ya kan, pengen punya cita-cita jadi adalah presence di YouTube gitu. Jadi gue kayak contohnya gue sebenarnya kayak ada YouTube sama anak gue gitu kan. Ya, walaupun kayak cuman 2000 sub, tapi ya udahlah hobi aja, suka gitu bikin konten. Di sini ada Simon Sunda juga, salah satu YouTuber juga di sini, dia juga lumayan tuh ininya. Jadi emang kita suka bikin konten. Itu dasarnya sih kenapa kita emang pengen bikin YouTube. Itu sebetulnya hobi. Itu memang hobi kita gitu. Terus alat-alat ya, terus apa namanya kan emang alat-alat kita ada kan. Tapi kenapa yang kita di pandemi kenapa tiba-tiba jadi aktif di YouTube? Itu karena pertama itu tadi sebelum pandemi kan kita banyak acara on ground ya kan, banyak acara on ground segala macam, jadi mungkin susah ada waktu untuk actually bikin konten. Cuman ketika pas masuk ke pandemi itu kan semuanya remote, hampir semuanya remote. Jadi kita ada lebih banyak waktu di studio segala macam, jadi ya udah waktu kosongnya kita jalankan YouTube kita. Nah kalau masalah kenapa kita sharing ilmu terus takut ada komputer atau gimana, sebenarnya sih paling pertama rezeki nggak kemana. Oke. Ya kan, rezeki nggak kemana. Terus gue percaya kayak ya kalau misalnya gue bisa memberikan sebuah ilmu dan itu bisa membantu orang dan dia bisa mendapat berkah nafkah dari situ, ya gue percaya karma lah gitu. Maksudnya good things comes around lah gitu kan ya, gitu kan. Jadi nggak sama sekali nggak ada istilahnya kita buang jauh-jauh lah pikiran-pikiran negatif kayak nambah kompetitor atau gimana. Karena yang paling utama adalah itu klien banyak banget dan kebutuhan ketika saat masuk ke pandemi ini yang namanya kebutuhan streaming itu gila-gilaan di mana-mana. Dan kita nggak usah ngomongin brand, institusi, universitas, ya kan, sekolahan, company, semuanya butuh jasa ini. Jadi semuanya mau Enfalme makan nggak mungkin kan, gitu kan, nggak mungkin ya udah. Jadi justru kita makanya kita bikin komunitas segala macam, kita ngumpulin teman-teman. Bahkan tuh kita kadang-kadang ya lempar-lemparan job juga gitu, jujur aja gitu. Kadang-kadang ada temen yang punya PH juga streamingnya, gue lagi full nih, ini lo mau nggak gitu, atau terus ada butuh ini nih atau apa. Justru kita saling support aja gitu. Jadi sebenarnya komunitas kita menurut gue ya, komunitas kita tuh sangat positif, nggak ada yang kayak sehat, terus nggak pelit ilmu semuanya. Itu sih mantap. Nah tadi ngomongin 2021 udah sempet waktu kombrek gitu ya, udah sempet ngobrol juga dengan Dave. Kalau misalnya salah satu yang pengen diseriusin untuk banyak digarap ini adalah virtual production nih dari Enfalme Studio. Nah ini boleh jelasin dulu mungkin buat teman-teman sendiri masih cukup nggak familiar gitu ya, awam dengan virtual production itu sebenarnya apa sih? Ya, sebenarnya kan yang bisa disebut sekarang ini ya, pada saat ini yang bisa disebut virtual production itu sebetulnya ada tiga kategori ya, 3 main kategori. Yang pertama itu adalah sebuah produksi yang terjadi full secara virtual. Contohnya adalah film-film CG sebenarnya. Film-film CG kan itu sebuah virtual production gitu kan. Cuman di tahun kemarin ini kan ya gara-gara pandemi segala macem, yang lagi naik itu adalah nama Unreal Engine, ya kan, Unreal Engine. Karena Unreal Engine itu sekarang kemampuannya kan luar biasa ya, teknologinya luar biasa dalam arti real time renderingnya dia, kita bisa membuat sebuah production secara real time dengan 3D yang kualitasnya hampir seperti
nyata gitu kan, seperti real gitu. So tadi klasifikasi pertamanya adalah jadi sebuah film yang hanya dibikin dengan Unreal Engine, contohnya ya, itu bisa disebut virtual production. Karena itu kan dibuat secara virtual kan, it's not shoot in real life gitu. Yang kedua itu adalah menggunakan set dan green screen, ya kan? Orangnya pakai green screen, terus tapi setnya virtual gitu kan. Itu bisa disebut virtual production juga, ya kan? Atau mungkin yang lagi rame lagi, cuman ini pun kita di FMV Studio ya, maaf ya budgetnya belum nyampe ke situ. Itu yang menggunakan LED wall. Buat yang udah nonton Mandalorian, ya. Mandalorian, iya. iya. Backgroundnya ngikutin gitu kan. Nah, ya itu top of the line-nya itulah Hollywoodnya seperti itu. Nah, buat teman-teman yang indie kayak gue ya paling bisa yang pakai green screen optionnya, nggak bisa yang pakai LED gitu kan ya. Tapi itu semuanya itu bisa disebut virtual production gitu. Secara teknis, even kalau kalian pakai zoom terus ganti background itu juga bisa disebut sebagai virtual production. Karena green screen gitu iya kan. Intinya nge-mix kan something yang virtual dengan ini gitu. Tapi ya itu sih 2021 ini yang akan trend dan memang sudah trending, yang akan naik itu demand-nya adalah virtual production menggunakan Unreal Engine. Itu sih. Dan kita pun juga kita kan punya grup yang Indonesia Streamer Society itu kan. Nah, sebenarnya kita ada grup satu lagi yang baru kita bikin juga. Ini lebih spesifik ke virtual production. Karena demand-nya kan agak beda. Ini dia grupnya Indo Virtual Production Professionals. Ya. Oke, ini dari kapan ya? Ini kita ngebahas. Nah, ini ada apanya? Dari kapan ini terbentuk nih, Dev? Akhir tahun kemarin. Oke. Nah, ini kita ngebahas semuanya khusus virtual production. Nah, ini kan bisa dilihat kan tuh. Pasti isinya tuh green screen gitu kan. Ini terus 3D gitu kan. Ini anak gue tadi, gue juga ngebahas semua ini di YouTube kita lah. Gitu kan, ini udah ada yang pakai. Udah banyak kok teman-teman PH yang pakai juga. So, kenapa trennya ke sini? Karena pasti brand-brand mereka, apalagi setelah mereka melewati 2020 yang sangat repetitif ya kan, talk show online, remote, talk show online segala macam nonstop, same thing. Mereka tahun ini pengen something yang lebih lagi, yang lebih imersif lagi, yang lebih keren lagi, yang secara visual juga lebih kece, yang pakai kamera tracking segala macam. Nah, pasti mereka pengen yaitu they don't mind spending, apalagi big brands ya, mereka don't mind spending lebih banyak untuk sesuatu yang lebih wah gitu. Jadi pasti salah satu fokus teman-teman PH adalah di situ tahun ini. Gitu. Mau didemoin, mungkin ini kemarin kita ada ngerjain untuk e-sports ya. Untuk e-sports, ini adalah contoh stage. Wow. Stage 3D-nya. Ini jadi talk show-nya terjadi, ini stage-nya gitu. Ini stage-nya, ini kita juga joystick-nya bisa digerak-gerakin. Kita bisa itu Dev yang gerak-gerakin, canggih. Ya. Ini bisa kayak apa sih kalau mau di LED-nya ini kalau mau dinaik-naikin, mau diturunin, mau dikasih color gitu misalnya, mau dikasih zoom color atau apa. Kan itu background-nya mau diganti bisa. Sembari kayak gini bisa dioperasi secara live juga berarti ya? Iya, ini secara live. Ini sedang gue operasikan, sedang gue operasi secara live nih. Ini gue gerakan secara live semuanya. Software-nya pakai apa sih, Dev? Ini stage-nya semuanya ini di kit bash di Unreal Engine. Engine, ya kan. Ini fireworks-nya kayak kembang apinya itu bisa disiap. Gue kan bikin tutorialnya sih. Ini bakal naik dalam beberapa hari yang buat mantap. Ininya. Itu yang ditunggu tuh. Kepo tuh. Nah, ini menggunakan Unreal Engine sama sebuah software yang namanya Aximetry sih. Tapi Aximetry itu adalah kayak software untuk visual production sih ya, bisa dipakai buat broadcast segala macem. Tapi dia termasuknya yang lumayan affordable. Affordable ya, karena tau lah kalau stasiun TV kan budgetnya beda ya. Beda. Nah, ya gitulah. Oke. Gitu, nah, Dev, ini kita tahan dulu ya. Nah, abis ini kita mau ngobrol-ngobrol, mau nanya-nanya juga kayak tips dan trik, mungkin juga saran-saran, apalagi buat teman-teman di rumah nih yang baru pengen mulai streaming, terus nanti juga pengen tahu gimana sih untuk bisa join ke komunitas-komunitas tadi yang Dev juga udah bantu bangun gitu kan. Oke, Smartverse yang penasaran pokoknya jangan kemana-mana, tetap di sore-sore seru. Seru banget.